Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Bapak Ibu Guru kelas 5 dalam pembelajaran jarak jauh tematik tema 1. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar berkaitan dengan organ gerak dan ide pokok atau gagasan utama. Maka dari itu, apakah anak-anak masih ingat apa sih itu ide pokok? Siapa yang masih ingat? Ya, ide pokok adalah inti dalam setiap paragraf. Di dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Bisa terletak di awal, di akhir, atau di keseluruhan paragraf. Nah, ide pokok terdapat pada kalimat utama, yang disebut juga kalimat topik. Nah, itulah kenapa kalimat utama menjadi acuan pengembangan paragraf. Nah, silakan anak-anak lihat, ini dia ciri-ciri kalimat utama. Sedangkan ada juga namanya kalimat pengembang, yaitu yang berfungsi sebagai kalimat yang mendukung informasi kalimat utama. Sekarang marilah kita simak paragraf berkaitan dengan organ gerak manusia dan hewan berikut ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, dari paragraf yang tadi sudah Miss bacakan, manakah ide pokoknya? Iya, ide pokoknya berada di awal sehingga paragraf merupakan paragraf deduktif. Nah, cara menentukan ide pokok dapat anak-anak simak pada 5 poin berikut ini. Sekarang coba kita lihat lagi paragraf berikutnya. Silakan anak-anak baca ya paragraf berikut ini. Bisa di-pause. Nah, dari paragraf tersebut, tahukah kalian manakah kalimat utamanya? Nah, kalimat utamanya berada di awal paragraf, di depan. Kalau depan berarti deduktif. Mengapa kalimat awal menjadi kalimat utama? Sebab kita mengetahui bahwa keseluruhan paragraf berbicara tentang bagaimana reptil bergerak, dengan apa dia bergerak, ya kan? Nah, maka dari itu membicarakan ide pokok yaitu sistem gerak reptil. Itulah kenapa ide pokok berada di awal kalimat. Selain reptil, tentu makhluk hidup yang lain juga bergerak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut dengan alat gerak aktif. Karena apa? Karena ototlah yang menggerakkan tulang. Sedangkan tulang berfungsi sebagai yang pertama, tulang berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, tulang berfungsi melindungi organ dalam manusia. Jadi tulang melindungi organ-organ kita ya. Sedangkan yang ketiga, tulang berfungsi sebagai pembentuk rangka tubuh. Bentuk badan kita dipengaruhi oleh tulang. Yang keempat, tulang berfungsi tempat pembentukan sel darah merah. Sedangkan otot berfungsi untuk yang pertama menggerakkan tulang. Jadi, yang menggerakkan tulang adalah otot. Yang kedua, fungsinya mempertahankan postur atau posisi tubuh kita. Dan yang ketiga, fungsi otot adalah mengatur saluran dalam sistem tubuh serta mengatur suhu tubuh manusia. Nah, kalau tadi manusia bergerak dengan tulang dan otot, bagaimana dengan hewan-hewan? Mari kita lihat yuk, ada yang mau perkenalan nih.
Jadi anak-anak, sekarang kita sudah tahu bahwa ide pokok adalah inti yang terdapat dalam sebuah paragraf. Kita juga sudah tahu bahwa alat gerak manusia dan hewan adalah tulang dan otot. Namun pada hewan terbagi lagi atau diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Ada vertebrata dan ada invertebrata, yang bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Maka dari itu, setelah ini silakan nanti sesi 2 anak-anak akan diberi panduan untuk merangkum atau mencatat materi pada hari ini. Maka dari itu, sembari menunggu hingga sesi 2, anak-anak bisa membaca pada e-book atau bisa membaca dari sumber lain berkaitan dengan ide pokok dan alat gerak hewan serta manusia. Selamat berproses, selamat belajar. Sampai jumpa di sesi 2.